Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, semangat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Kokom. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu merangkai cerita secara runtut. 2. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. 3. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air dengan baik. Seekor induk kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci ini sangat menyayangi ketiga anaknya. Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya menyusu. Ketika anak kelinci lapar, maka akan mencari makan. Makanan kesukaan anak kelinci adalah wortel. Setelah kenyang, anak kelinci kemudian bermain-main. Anak kelinci sangat senang berlari dan melompat. Kelinci bisa melompat karena memiliki organ gerak yaitu 4 kakinya. Anak-anak hebat, gambar tersebut adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Gambar ilustrasi dengan foto, gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan dari ilustrasi ini adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar juga harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Ragam gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu cergam. Yang kedua komik. Yang ketiga pamflet. Yang keempat cover. Yang kelima kartun. Yang keenam karikatur. Yang pertama cergam. Cergam yaitu cerita bergambar. Fokus pada narasi dan teks cerita. Gambar hanya pelengkap. Yang kedua, komik. Komik yaitu gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks ceritanya padat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan dan bersifat lucu serta menghibur. Ketiga, pamflet. Pamflet ini adalah selebaran berupa tulisan, ada yang disertai gambar, ada yang tidak. Nah, pamflet ini bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Yang keempat, sampul. Sampul adalah bagian buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Yang kelima, kartun. Gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu.
Karikatur. Karikatur, gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu. Lalu bagaimana ya cara menggambar ilustrasi? Pertama, siapkan alas. Bisa kertas, kanvas, atau kain. Pilih salah satu ya. Yang kedua, siapkan pewarna. Langkah pembuatannya, yang pertama, kalian menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan, yang mana kalian memiliki tokoh karakternya, kemudian kejadiannya atau peristiwa yang sedang dilakukan, dan juga suasananya. Yang kedua, membuat sketsa. Setelah membuat gagasan, selanjutnya membuat sketsa. Sketsa itu rancangan dari gagasan kalian, biasanya coret-coretan tentang tata letak dan ukuran dari objek tersebut. Yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu pewarnaan. Pewarnaan ini bisa menggunakan warna asli dan juga bebas sesuai imajinasi kalian sendiri. Edo sudah menggambar ilustrasi dengan tema hewan kesayangan. Edo menggambar Cindy dan juga kucing kesayangannya. Seperti ini. Kalian juga bisa menggambar dengan tema yang sama, sesuai dengan yang ada di buku tema, halaman 14. Selanjutnya, kalian kerjakan juga halaman 15 ya. Di situ ada gambar cerita tentang kelinci. Kalian susun dan karang tentang ceritanya ya. Kerjakan di buku tugas atau buku tulis tematik kalian. Masih ingatkah kalian cara kelinci bergerak? Ya betul, kelinci bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang panjang dan kuat untuk melompat. Anak-anak hebat, alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Sekarang perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya. Yang pertama, ikan. Alat gerak ikan yaitu sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang kedua, amfibi yang hidup di 2 alam atau sama dengan katak. Katak bergerak dengan kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga, ada reptilia. Reptilia ini alat geraknya seperti kaki. Kalau hewan buaya, kemudian ular. Kalau ular, alat geraknya itu otot perut. Sedangkan penyu, alat geraknya yaitu kaki dayung. Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian burung. Alat gerak burung yaitu sayap dan kaki. Sayap untuk burung kakatua dan kaki untuk burung unta. Fungsinya yaitu untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Selanjutnya, hewan mamalia atau yang melahirkan. Alat geraknya kaki untuk hewan kerbau, sapi, dan kuda, dan sirip untuk paus dan juga lumba-lumba. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Anak-anak hebat, kalian bisa tulis atau kalian salin ke dalam buku tema kalian halaman 17 yang bagian tabel 1.7. Anak-anak hebat, sekarang mari sama-sama kita simak teks bacaan berikut. Gerak ikan di air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal ini karena ikan hidup di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan serta mengurangi hambatan saat berenang.
Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. Ikan juga memiliki gelembung renang yang bisa membantu gerak naik turun. Nah, anak-anak hebat, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Anak-anak hebat, cukup sekian materi dari Bu Kokom untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Amin. Apabila ada materi yang kurang dipahami, langsung ditanyakan ya. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.